Santa, saya dari kelas 12 AK dalam mata pelajaran agama Kristen, yaitu yang pertama pembacaan firman Tuhan, yang kedua 12 murid Tuhan Yesus, dan yang ketiga pengakuan iman rasul. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus berkat penyertaan Tuhan sampai pada saat ini Bapak, Kau yang masih selalu memberkati kami. Sebentar Bapak, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu dalam kata-kata Tuhan, terlebih termulai malam-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 18 sampai 20. Manusia baru dan pengertian yang baru jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Manusia baru. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah sekarang kita disebut manusia baru? Ya, jawabannya kita adalah manusia baru. Dari mana kita bisa tahu? Kembali ke diri kita sendiri. Sekarang saya dan saudara mempunyai identitas enggak? Tentu punya. Nah, identitas itulah yang membuktikan bahwa kita adalah manusia baru. Identitas atau dalam bahasa Inggrisnya identity. Apa sih identitas itu? Atau apa sih identity itu? Dalam KBBI, identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau dalam bahasa sederhananya jati diri. Nah, sedari lahir, saya dan saudara sudah mempunyai identitas masing-masing. Saya dari lahir Kristen, saudara dari lahir adalah juga Kristen. Nah, dari mana sih orang bisa tahu saya dan saudara adalah Kristen? Dari KTP kah? Wajahkah? Cara berbicarakah? Atau di saat seseorang memakai kalung salib? Atau memakai baju yang tulisannya ayat firman Tuhan? Boleh saja kita memakai semua. Tapi itu adalah identitas secara duniawi. Di KTP aja yang dibilang Kristen. Padahal hari Minggu enggak ke gereja, enggak berdoa, enggak mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, atau bahkan mengikuti kegiatan ibadah di gereja-gereja. Tuhan Yesus telah berkorban sangat banyak kepada kita saudara. Tetapi kita masih terlalu sering untuk melupakannya. Kita terlalu terpikat oleh kenikmatan duniawi. Nah, untuk itu saudara, sebagai seorang Kristen, kita mempunyai dua prinsip hidup yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, siapa sih Tuhan yang kita sembah? Kita harus tahu siapa Dia. Siapa yang kita sembah? Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Dia yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus saya dan saudara, untuk menebus kita sebagai anak-Nya. Jadi jangan pernah bilang Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu pilih kasih terhadap saya. Tuhan itu selalu memberikan saya banyak masalah dan cobaan. Saudara salah. Saat saudara mengalami masalah, saudara terpilih oleh Tuhan Yesus secara pribadi, maka hadapi masalah tersebut. Hadapi. Jangan lari, jangan takut, dan jangan mengeluh. Karena apa? Di balik masalah tersebut, Tuhan sedang menciptakan, Tuhan sedang membuat sebuah rencana yang sangat besar yang tidak pernah terpikir di dalam benak saya dan saudara. Yang kedua, keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Saya mau bertanya pada saudara, dalam hidup saudara, saudara pernah nggak diselamatkan atau bahkan menyelamatkan seseorang? Saya ambil misal, saudara pingin makan mie instan sama es krim. Lalu saudara berangkat ke Indomaret untuk membelinya. Sampai di Indomaret, saudara mengambil mie instan dan es krim tersebut. Lalu saudara pergi ke kasir untuk membayarnya. Oke, sampai di kasir. Saat ingin membayar, saudara tersadar bahwa dompet saudara tidak sedang bersama saudara,
atau bahkan dibilang hilang. Saudara, dalam benak saudara pikir, saya ingat bahwa saya membawanya, saya ingat bahwa saya meletakkannya ke dalam saku saya. Tapi di mana dompet tersebut? Di mana dompet saya? Pasti itu yang ada di benak saudara. Dengan kepanikan dan kebingungan saudara, tiba-tiba datang seorang anak kecil, menarik baju saudara dari belakang. Dia bilang begini, "Kak, ini dompetnya jatuh di sana." Dia menunjuk tempat es krim yang tadi saudara mengambil es krim. Pasti dalam benak hati saudara, terima kasih Tuhan, akhirnya dompet saya kembali. Saudara juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada adik tersebut. Nah, dalam hal sekecil itu saja, kita sudah merasa sangat senang, kita merasa sangat bahagia. Karena apa? Karena kita diselamatkan. Karena kita diselamatkan oleh seorang anak kecil yang melihat bahwa dompet kita jatuh dan mengembalikan. Bisa saja kan, dia mengambil dompet itu dan menyimpannya sendiri, tapi tidak, dia menyelamatkannya. Dan dari mana keselamatan itu? Itulah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Seperti di ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Anak Tuhan tahu mana untuk kepentingan duniawi, anak Tuhan tahu mana untuk kepentingan Roh Kudus. Sehingga keserakahan dan hawa nafsu tidak ada di dalam diri. Haleluya. Kacau. 12 murid Tuhan Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Paling Langit dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, bangkit dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang